Mari buka firman Tuhan di Mazmur 139, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dari Mazmur 139. Apa yang Daud katakan, saya yakin semua kita sebenarnya merasakan hal yang sama. Tapi mari kita lihat lagi apa yang sebenarnya Daud katakan lewat Mazmur ini. Mazmur 139, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Kita akan baca sama-sama. Yang sudah temukan tolong angkat tangannya supaya saya bisa lihat. Oke, kita akan baca sama-sama 2, 3. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Amen. Nah, saya katakan tadi pagi, dalam hubungan kita dengan siapapun, dengan Tuhan, dengan sesama, kegagalan kita memahami akan lawan bicara kita akan membuat kita mengalami begitu banyak kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik dengan yang bersangkutan. Dengan manusia saja misalnya, kalau saudara itu berhadapan dengan seseorang dan Anda mulai berbicara dengan orang itu, kalau kita gagal memahami akan siapa orang yang kita ajak bicara, maka akibatnya apa yang dia katakan itu bukan sesuatu yang mungkin dimaksudkan untuk menyinggung perasaan kita atau dengan sifat sikap tertentu yang kita tidak sukai. Tapi karena kita gagal memahami siapa orang yang sedang berbicara dengan kita, maka beberapa kalimat yang bersangkutan sampaikan seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang ditujukan untuk menyakiti kita, sehingga kita bisa bersikap salah menanggapi akan apa yang dikatakan orang itu. Pemahaman kita untuk bisa memahami orang lain dan akhirnya kita mengerti siapa dia akan membuat kita lebih mudah berkomunikasi karena kita kenal pribadinya, kita tahu karakternya, kita tahu sifat dan sikapnya. Ketika dia berbicara, kita bisa dengan mudah memaklumi jika ada satu dua hal yang rasanya kita sendiri merasa tidak sesuai. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, cukup lama sekali, ada peristiwa yang menggelikan sekali terjadi. Nah, waktu itu anak saya baru satu, anak kedua, ketiga belum muncul di atas muka bumi. Saya beri nama anak saya yang pertama Kesia. Nah, pada waktu itu kami masih punya kantor di Imam Bonjol. Selang beberapa saat, kira-kira mungkin usia belum setahun lah anak saya, Pak Bianto ini mampir ke kantor. Nah, di kantor itu ada beberapa staf, teman-teman yang kerja sebagai full time dan part time, dan mereka sebetulnya punya hati yang baik. Lalu Pak Bianto datang, dia membawakan vitamin buat anak saya. Nah, anak saya namanya Kesia. Pak Bianto bicara pakai beberapa istilah campuran, dan dia berkata begini, Pak Agung, ini vitamin buat Sekianya. Anda tahu maksudnya ya, Sekia itu bahasa artinya anak. Dia berkata, Pak, ini vitamin baik, ini buat Sekianya. Oh ya, terima kasih. Karena saudara harus memahami tidak ada maksud apapun dan tidak ada kesalahan dalam berbicara. Ketika Pak Bianto berkata, ini vitamin baik untuk Sekianya. Selesai, lalu Pak Bianto pamitan dan kerja lagi. Nah, salah satu teman di kantor, dia ikut curi dengar apa yang kami sedang bicarakan. Tanpa sengaja, saya yakin, karena kita bicara lepas sekali. Dan itu bukan hal yang harus dirahasiakan. Begitu Pak Bianto keluar, orang ini ngomel. Nama baik-baik kok diganti. Nama Kesia kok dirubah jadi Sekia, katanya. Begitu saya dengar itu, saya tertawa, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya dua-duanya ya maunya baik. Betul yang dikatakan, nama jangan diganti. Tapi sebenarnya karena tidak memahami akan apa yang diucapkan, kurang pemahaman itu akhirnya menimbulkan salah paham.
Yang benar memang betul bahwa saya punya Sekia, dan Sekia saya namanya Kesia. Dan Kesia masih Sekia. Saya pulang dari kantor hari itu dengan sesuatu yang baru buat hati saya. Karena saya tahu bahwa itulah akibatnya hanya karena kurang memahami saja. Kita bisa dengan gampang bereaksi dengan apa yang orang lain sampaikan. Dan reaksi kita mungkin reaksi yang sebenarnya itu mungkin dari sikap dan pikiran yang baik juga. Tapi karena pemahamannya tidak tepat, lalu kemudian timbul salah interpretasi. Sekian detik dalam hati orang itu dia sudah salah. Baik kepada Pak Bianto maupun kepada Tuhan saya yakin. Hatinya sudah negatif dengan berkata, nama kok diganti. Padahal Pak Bianto tidak mengubah nama. Satu huruf pun tidak dia rubah. Memang dia tidak mau ngomong Kesia, dia ngomong Sekia saya. Yang memang namanya Kesia dan masih Sekia tadi. Saudara bisa mengerti akan kejadian yang saya sempat alami. Nah dengan Tuhan hal yang sama terjadi. Daud memberikan pengakuan. Ini Mazmur terakhir loh kalau Anda perhatikan ya. Dia masih bisa berkata begini pada ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Berat buat dia mengerti akan pikiran Tuhan. Dia bergaul cukup lama. Dia mencoba mengenal Allahnya. Dia punya berbagai pengalaman. Tapi kemudian tetap keluar pengakuan yang berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Terlalu besar, terlalu banyak jumlahnya. Sukar buat aku untuk bisa memahami jalan pikiran Tuhan. Ketika saya baca ayat ini, saya makin menyadari bahwa sesungguhnya setiap orang percaya dipanggil untuk mengenal Allahnya lebih lagi. Kegagalan kita untuk makin mengenal Dia akan dengan gampang membuat kita salah faham dengan apa yang sebenarnya Allah sedang sampaikan dan ajarkan kepada kita dan sedang bawa kehidupan kita kepada kemuliaannya. Dengan mudah kita salah mengerti, dengan mudah ketika kita salah mengerti, kita menjadi kecewa. Waktu kita kecewa, kita menjadi pahit, kemudian kita marah dengan Tuhan, dan akhirnya kita murtad dan tinggalkan Allah. Sementara Tuhan di surga, dia hanya bisa geleng-geleng kepala berkata, betapa bodohnya maksud yang begitu baik dan mulia, disalah mengerti sedemikian parahnya, dan akibatnya ujungnya berakhir pada kemurtatan. Mengenal Allah, kenal karakternya, mengenal dia secara pribadi, sifatnya, tabiatnya, cara berfikirnya, itu merupakan sesuatu yang sangat penting buat hidup kita, kalau kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah malam hari ini saya ingin sampaikan dua contoh dalam Alkitab. Dan dua orang ini belajar untuk mengerti, menelusuri akan sifat dan hati Allah. Mencoba mengerti, menelusuri akan rencana Allah di dalam hidupnya. Pada akhirnya mereka bisa memahami bahwa segala sesuatu itu dalam bagian perencanaan Allah yang sangat sempurna. Dan saya berdoa kalau kita belajar lewat dua tokoh ini, hidup kita akan diberkati. Amen, saudara? Nah, tokoh yang pertama adalah Yusuf. Mari kita buka dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-45. Nah, saya berdoa supaya saudara sekalian bisa membaca akan kisah Yusuf ini secara utuh, karena ceritanya sangat menarik sekali. Tapi hari ini kita akan batasi karena mengingat waktu. Kejadian pasal 45, kita akan melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, sebagai summary saya sampaikan begini ya. Yusuf ini kita tahu dia diberi visi dan mimpi oleh Allah. Suatu kali dia akan jadi seorang penguasa dan akan dimuliakan Tuhan. Tapi rupanya butuh 13 tahun untuk menanti saat di mana Allah mempermuliakan dia. Dan itu dilalui dengan sesuatu yang sangat berat sekali. Sekian tahun jadi budak, sekian tahun masuk dalam penjara, sampai akhirnya genap waktu Allah dan dia ditinggikan. Nah, apa yang terjadi ketika dia jadi raja muda di Mesir?
Saudara-saudaranya datang kepadanya tanpa mereka tahu, mereka datang kepada Yusuf untuk minta bantuan makan buat keluarga mereka. Nah sekarang dengarkan baik-baik waktu mereka bertemu apa yang terjadi. Lihat apa yang diungkapkan oleh Yusuf ini menarik sekali. Pada akhir dari segala sesuatunya, dia bisa mengerti, memahami akan rencana Allah dalam hidupnya. Pasal 45 dari kitab Kejadian, lihat pada ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah ini peristiwa setelah 13 tahun kemudian, paling tidak. Ketika semuanya gemetar, dia berani berkata, jangan takut. Sebab ternyata semua ini berbicara bahwa Allah yang mengutus aku ke Mesir. Saya mau tanya saudara, pada waktu pertama kali dia mengalami itu, apakah dia langsung mengerti kehendak Tuhan? Tidak. Ini saya akan tunjukkan kepada saudara, dia ngemis-ngemis minta belas kasihan. Tapi kemudian dia bisa berkata, ini semua karena Allah mengutus aku. Nah saudara bisa bayangkan istilah itu dipakai luar biasa loh. Kalau hari ini kita dengar kata pengutusan, misalnya ini, saya tadi pagi pakai contoh yang sama. Sebentar lagi saudari Ailing akan harus kembali ke Kamboja. Lalu kita akan mengutus, ya kan? Kita akan minta dia maju ke depan, Anda saya ajak untuk mengangkat tangan memberkati, kita doakan, kita berkata kami mengutus dia ke Kamboja, jadi hamba Tuhan di sana. Lalu dia akan berangkat, teman-temannya akan kerubutin dia, keluarganya datang ke rumahnya, mungkin sebagian ngasih berbagai macam oleh-oleh, kenang-kenangan, ngasih uang, ngasih segala macam. Ya, ada yang lain mungkin memberi berbagai macam peralatan sekolah minggu sehingga 3 koper penuh dan dia diantar dengan sukacita. Saya yakin keluarganya akan antar ke airport dengan sukacita. Ketika dia naik ke tangga pesawat semua melambaikan tangan, mapet-mapet juga ikut melambaikan tangan, mengucapkan selamat jalan, selamat melayani. Dan itu mulia sekali. Dan orang akan diberkati berkata, wow, dia kembali ke ladang misi yang sudah menanti. Dan kita bersyukur, kita mendoakan. Dan itu bagus sekali. Pak Ardian misalnya awal minggu lalu dia berangkat ke Kalimantan. Tadi sore jam 4 baru telepon saya dan semuanya bagus. Pekerjaan Tuhan juga maju di sana. Saya bersyukur dan tempat yang kita kontrak untuk kebaktian sudah penuh sekarang. Sudah hampir tidak muat lagi. Mereka harus cari tempat lebih besar. Dan Tuhan bekerja dengan bagus sekali.
Nah waktu berangkat, kami doakan sama-sama, Pak Chandra ikut, Saudara Hengki ikut. Kami berdoa bersama-sama, Pak Marso dengan semangat mendoakan. Dan kami semua diberkati dan berangkat dan semua sukacita. Selamat jalan, mereka ke Surabaya, mereka ke Banjar, masuk hutan dan senang sekali. Jadi kita berkata itulah pengutusan Tuhan. Tapi bayangkan dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Dia terima visi dari Tuhan, dia dapatkan mimpi yang luar biasa besarnya. Dan dia senang dengan apa yang dia tangkap dari Allah. Seperti banyak orang Kristen hari ini dan berkata, banyak orang bernubuat, aku mau dipakai Allah luar biasa. Ya, bagus. Apa yang terjadi? Aku akan diurapi Tuhan, aku akan dipakai, ditinggikan luar biasa. Nah, kesalahan yang saya sering lihat adalah, begitu kita terima janji Allah, kita terima visi Allah, kita mulai membayangkan, kita mulai berangan-angan, kita mulai berimajinasi, kita mulai berkhayal seperti apa nanti kelak Allah akan memakai kita. Lalu kita misalnya membayangkan begini, aku ditubuati 5 pendeta dari luar semua. Tahun lalu 5 ngomong, aku akan dipakai Allah luar biasa. Semua ngomong begitu. Lalu kita mulai membayangkan, kalau malam mau tidur, kita bayangkan, aku hari ini punya MK. Memang masih 11. Tapi aku yakin nubuat ini akan terjadi. Sebab minggu lalu sudah siap beberapa orang akan membawa jiwa. Lalu minggu berikutnya ternyata datang 13. Dia mulai berkata, lihat Allah sudah mulai memberkati aku. Aku yakin minggu depan akan 15, 17, 30. Akan membelah dari sekian 2, 3, 4 MK. Pak Yos akan hormat kepadaku lebih lagi. Aku mungkin akan dijadikan asistennya, training ketua-ketua, supaya tahu bagaimana cara ngurus mesbah keluarga. Tanya dong sama gua, ini Tuhan mengurapi aku, nanti aku jadi rayon. Lalu kemudian Pak Yos akan angkat aku jadi asistennya, ngajar soal training begini. Dan dia berkata, nanti satu kali aku akan naik mimbar, aku akan khotbah, tak tudingi semua dosanya, tak suruh bertobat, tak uyak-uyak kepalanya, tumpangi tangan. Kalau kita membayangkan inilah cara Allah memakai kita. Saudara, bahwa Allah berjanji mau memakai kita itu ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah orang Kristen lalu membayangkan apa yang sebetulnya kelak kemudian step berikutnya akan Allah kerjakan. Dan selalu boleh dapat saya katakan begitu, Allah bekerja kebalikan dari apa yang kita bayangkan. Yusuf mungkin membayangkan begini, saudara. Sebab indikasinya dia tidak tahu bahwa dia sudah mulai dibawa Allah masuk pada penggenapan. Jadi rupanya Allah berkata, ya Yusuf kamu siap untuk masuk penggenapan? Oke Tuhan, siap. Wow, aku jadi penguasa. Dia pikir begini, mungkin ada musuh menyerbu ribuan orang. Semua kakak-kakakku kocar kacir, bapakku gemeter ketakutan sembahyang. Tuhan mengurapi aku. Aku cukup pakai satu telunjuk berkata, tas, balik semua, bubar musuhnya. Lalu mereka berkata, Yusuf engkau penguasa kami. Dia mungkin merenungkan, membayangkan seperti itu. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika Tuhan berkata, siap masuk pada penggenapannya. Yang terjadi bukan seperti yang dia bayangkan, saudara. Yang terjadi dia dijual jadi budak. Anda bayangkan MK ku berkembang 13, 15 minggu depan. Minggu depan drop tinggal 7, saudara. Dan kita semua discourage sekali. Kita lemah dan kita salah mengerti dengan Tuhan. Dan ini yang selalu terjadi. Karena kita dikuasai oleh imajinasi kita sendiri. Tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan mengerti akan karakter Allah kita. Setelah dilewati semuanya. Baru Yusuf berkata, Allah yang mengutus aku. Sekarang bandingkan dengan pasal 50, saudara. Dari kitab Kejadian yang sama, pasal 50. Lihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Pasal 50, kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati,
Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Ini orang kenal Tuhan, saudara. Ketika mereka berpikir Yusuf akan balas dendam, dia berkata, aku inikah pengganti Allah? Firman Tuhan berkata, pembalasan itu hak Tuhan. Pada waktu kita melakukan pembalasan, kita sudah ambil posisinya Allah. Dan Yusuf berkata, aku ini bukan pengganti Allah, sehingga aku berhak membalas kejahatanmu. Teruskan lagi. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ujungnya kemudian dia tahu, Allah yang telah merekakan ini jadi kebaikan. Semua ini ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ujungnya dia tahu. Tapi lihat saudara, pada masa awalnya, orang ini pun tidak tahu bahwa itu bagian dari kehendak Tuhan. Coba bandingkan dengan Kejadian pasal 42 sekarang. Lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika Yusuf dijual sebagai budak dan ditangkap oleh saudara-saudaranya sendiri. Pasal 42 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-42 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Dalam terjemahan dikatakan, Yusuf itu ngemis-kemis minta belas kasihan. Dan ini yang sering kali tidak difahami orang Kristen. Saudara, antara visi sampai jadi kenyataan, ini yang terjadi, kebalikan semua dari apa yang Tuhan janjikan. Nah, orang Kristen yang tidak kenal karakter Allahnya, dia akan sukar untuk bisa memahami mengapa akhirnya yang dilewati justru jalan yang semacam ini. Ditambah dengan kita ini membayangkan sendiri seperti apa kelak Allah akan memakai kita. Saya jamin saudara, dia akan kerja bertolak belakang dengan imajinasimu. Karena ini yang selalu terjadi. Yang kita mau Tuhan mesti tidak mau. Yang dia mau biasanya yang kita nggak suka. Tapi karena kita hanya mengerti sepotong, tidak tahu akan ujungnya akan seperti apa, lalu itu yang membuat banyak orang Kristen curiga bahkan dengan Allah sendiri. Saya beri contoh tadi pagi begini. Kalau ada orang cari jodoh atau cari apapun lah, coba diomongin begini, cobalah biarkan Tuhan, kehendak Tuhan yang memilihkan buat kamu. Biasanya orang itu langsung berkata begini,
Waduh, kalau kehendak Tuhan itu bayangannya, mesti rupanya elek, hidung bolongannya cuma satu, ya, rambut tidak utuh, gitu. Kaki panjang pendek, mesti yang dibayangkan itu sesuatu yang negatif dan tidak baik. Karena kita mesti berkata, mesti yang jelek-jelek yang Tuhan berikan. Sebab kita hanya memahami dia sepotong, saudara. Yusuf saya tahu, pada mulanya dia hanya kenal Tuhan satu bagian. Waktu diminta untuk mulai terima penggenapannya, yang terjadi justru sebaliknya. Dia ngemis-ngemis, dia minta-minta belas kasihan. Dalam hati dia berkata, Tuhan, kalau tahu begini, nggak usah kayak begitu-begituan. Tapi terlanjur. Waktu dia mulai gerakkan hidup kita di titik di mana tidak bisa mundur lagi, saudara. Dan itulah saat di mana engkau harus menyerah total dengan dia. Dan mengizinkan Allah menyelesaikan apa yang dia mau selesaikan. Amen, saudara. Itu Tuhan kita. Cerita Yusuf ini digunakan Tuhan untuk memberkati saya. Bulan Desember tahun 91, Anda tahu kita dapat gedung ini itu karena Tuhan bicara seperti cerita Yusuf. Bulan Desember tahun 91, saya lagi doa di kamar di rumah saya yang lama. Dan pada waktu itu Roh Kudus berkata begini, umur berapa Yusuf terima mimpi dan penglihatan dari Tuhanmu? Saya bilang umur 17 Tuhan. Umur berapa mimpinya tergenapi? Saya bilang umur 30. Jadi berapa tahun Yusuf harus menunggu? Saya bilang 13 tahun. Dan dia berkata begini, tahun berapa kamu secara rohani dan kelompok ini aku lahirkan? Saya berkata, tahun 79 bulan Maret, ketika saya lahir baru, kegerakan pelajar pertama itu terjadi, dan itu pertama kali Allah melahirkan saya secara rohani. Dan Tuhan bertanya, kalau tahun depan tahun berapa? Saya bilang tahun 92. Berarti tahun depan berapa tahun kelompokmu ini ada? Dan berapa tahun kamu sudah tumbuh bersama dengan aku? Saya bilang 13 tahun. Dan Tuhan berkata, lihat Maret 92, aku beri kamu sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Karena saya bergairah sekali kan, dia beri sesuatu yang besar. Waduh, bayangannya sudah enggak, saudara. Saya bilang, apa itu? Saya kejar terus, saya doa, saya tanya. Tidak ada jawaban. Saya keluar dari kamar saya ngomong ke istri saya. Wah, Tuhan janji memberikan kita hal yang besar. Dia bilang, apa janjinya? Nggak tahu, saya bilang. Saya tanya, nggak ada jawaban. Dia memberikan nasihat yang baik sekali. Bagus, tapi jangan ngomong orang-orang. Nanti kamu dikira penyesat karena kamu sudah ngomong soal bulan dan tahun. Kalau kamu berkata, nanti Allah memberkati, nantinya bisa 2000 tahun lagi bisa. Tapi kalau kamu sudah ngomong bulan dan tahun, itu bahaya sekali. Tapi saya nggak bisa tahan, saudara. Karena di dalam hati kesaksian roh saya begitu kuat. Dan akhirnya memang Allah berikan gedung ini kepada kita. Tepat bulan Maret tahun 92. Kita transaksi pembelian gedung ini. Dan setelah itu, saudara, tidak semulus yang dibayangkan. Kita pikir akan luar biasa. Oh ya, dibutuhkan waktu setahun lebih sebelum kita bisa pindah. Itu pun pindah di belakang. Tempat ini masih berantakan kacau balau. Kita pindah pada waktu John Bevere datang pertama kali di Semarang. Dan kita pakai ruang belakang. Kita pakai sekitar 3-4 bulan. Sampai Sam Hin datang bulan Juli, kita paksakan pindah di tempat ini. Anda masih ingat kalau Anda dulu datang ada kemah pertemuan Musa di sini, saudara. Dari blacklit plastik yang jelek, coklat itu. Tapi itu bertahun-tahun kita pakai. Dan tidak bisa bergerak dari itu. Sekarang ini tinggal kita nikmati apa yang baik dari Tuhan. Tapi saya belajar itulah cara Allah untuk membuat kita makin tumbuh dalam Dia. Amen, saudara. Dan seringkali secara jujur, kalau kita kenal Tuhan seperti itu, sebetulnya kadang-kadang ya saudara, saya ngomong apa adanya ya, hati kita ini capek untuk bergumul. Saudara hari ini berkata, ya Pak, kalau gitu caranya, emang capek juga ini ikut Tuhan. Semuanya lewat pergumulan. Dan saya yakin tidak banyak orang Kristen yang senang dengan pergumulan. Sekalipun Anda orang yang sudah melewati banyak pergumulan, suruh melewati pergumulan lagi, rasanya orang berkata, awang-awangan saudara. Jauh rasanya, aduh. Kalau bisa mbok gampangan aja lah, udah capek banyak pergumulan ini. Saya mau cerita saudara. Kemarin saya melayani sebuah gereja. Saya bersaksi pada waktu itu,
tentang apa yang Tuhan kerjakan. Bulan Desember lalu, kira-kira seminggu sebelum Bapak Samuel Elkanah dipanggil Tuhan pulang, saya di Cirebon dengan teman-teman, kita ada acara di Cirebon dan malamnya kami berdoa, Tuhan bicara pada saya begini. Proyek pembangunan sekolah Alkitab untuk School of Acts di Ungaran, di Getsemani, kamu yang harus take over tanggung jawabnya. Kamu yang mesti bangunkan sampai selesai. Itu jelas suara Tuhan. Saya bilang, baik Tuhan. Hanya beri anugerah-Mu supaya kami bisa, karena itu butuh dana besar sekali. Besok paginya saya makan pagi. Dan kemudian Pak Yusak datang, temuin saya, dia berkata, Gong, Tuhan ngomong ini suruh kamu yang menyelesaikan loh, sekolah Alkitab ini. Itu kewajibanmu, tanggung jawabmu. Gue saja tanggung jawabnya kepo, katanya begitu. Ya, saya ngerti. Tadi malam Tuhan juga ngomong yang sama. Jadi saya pulang, saya ngomong dengan beberapa teman, mereka semua berkata, ya itu betul dari Tuhan. Saya telepon Pak Sam pada minggu siang, dia senang, dia ketawa, dia bilang, ya wes toh, kerja no toh, katanya begitu. Oke ya, saya bilang pokoknya kita yang mulai hari ini kita yang handle akan pembangunannya. Terus setelah itu tanpa saya duga, seminggu kemudian Tuhan panggil Pak Samuel Elkanah pulang ke rumah Bapak. 1/4 jam sebelum menghembuskan nafas terakhir saya masih ketemu loh saudara di Jakarta. Tapi akhirnya dia pulang, sudah kita selesaikan semua penguburan dan sebagainya. Begitu selesai, sekian 1-2 minggu kemudian kita undang kontraktornya. Dan kita tanya, kita ini masih butuh uang berapa untuk menyelesaikan itu. Pada waktu itu sekitar Januari akhir. Dia berikan perinciannya. Kita masih harus bayar 168 juta. Dan itu sebetulnya nggak masalah kalau itu bisa dibayar 15 tahun gitu saudara ya. Problemnya Maret harus selesai, Maret akhir. Jadi kita hanya ada waktu 2 bulan. Karena April pertengahan harus dipakai. Dan angka itu berarti merupakan pengeluaran ekstra yang kita harus siapkan. Di samping yang lain. Dan itu bukan angka yang gampang dicapai secara manusia. Tapi gak ada pilihan lain, kita hanya bersandar bahwa ini merupakan perintah Tuhan. Saya sebetulnya sudah malas juga. Saya berkata, Tuhan, aku ini sudah capek nih bergumul duit terus ya. Dulu ini segala macam. Makanya sekarang saya gak mau lagi urusan lah. Kalau ada proyek ya saya umumkan, asal saya umumkan aja. Pokoknya saya rundingannya sama Tuhan aja, bukan dengan orang. Soalnya kalau dengan orang, saudara, nanti buat aturan, buat amplop, buat apa itu melelahkan sekali. Saya sudah berhenti cara begitu-begitu lah. Kalau Allah mau berkati, berkatilah. Enggak, sudah gitu aja. Daripada pusing, karena itu melelahkan. Kalau Anda tahu ya, dalam hidup sehari-hari, Anda ngalami kan, kalau saudara ngalami kesulitan keuangan, itu melelahkan sekali tuh. Nah ini hal yang sama, saya bilang Tuhan aku ini sudah bayar utang gedung ini selesai, pembangunan selesai. Sudah tinggal enak, toh sekarang kasih kerjaan lagi kayak begini. Jumlahnya cukup besar, dalam waktu 2 bulan harus diadakan, secara manusia tidak mungkin. Memang capek saudara, tapi dia itu luar biasa. Ya terakhir juga saya nggak tahu itu uang dari mana saja, pokoknya Allah berikan mengalir dengan begitu bagus saudara. Seringkali ada saat-saat di mana uang tidak ada, kontraktornya telepon ke Pak Ardian, Pak kita butuh tambahan sekian puluh juta ini. Diomongin, Pak Ardian ngomong saya, piye? Omongin, kita akan bicarakan. Ya nanti kita bicarakan, tutup. Nah kita bicara besok apa? Ya bicara Tuhan, saya bilang begitu. Nah, dengan siapa lagi? Jadi kita, ya Tuhan ini piye? Tapi dia buat banyak mujizat. Dan dalam catatan hitungan yang ada, kita hanya punya kekurangan tinggal 5 juta untuk gedung itu. Luar biasa ya. 163 sudah kebayar, kita hanya tinggal 5 juta, masih ada 2 minggu. Beres. Saya yakin Tuhan akan selesaikan dengan luar biasa. Nah saya cerita itu dengan teman hamba Tuhan ini. Dan dia buat pengakuan yang sama. Dia bilang, iya Pak, saya juga lagi capek bergumul. Sudah banyak pergumulan, sudah melewati banyak hal. Dan sekarang sudah tinggal enaknya, harus bergumul lagi. Saya cerita, kami punya pos di sebuah kota, berkembang dengan baik. Dan kita harus beli rumah 250 juta. Saya capek Pak. Waduh Tuhan, duit lagi kebutuhannya. Mau apa lagi? Tapi itu manusia. Tapi kalau Anda capek bergumul, Anda sebetulnya berhenti untuk menikmati berkat loh saudara. Amen. Karena sebetulnya itu merupakan jalan yang paling baik. Yang Allah berikan buat kita. Untuk membuat kita berkembang. Dan membuat kita makin didewasakan dalam Kristus Yesus. Jangan pernah lelah dalam pergumulan. Kalau Allah berikan tantangan-tantangan baru, bagus. Anda boleh sehebat
Holyfield, saudara. Kalau tidak pernah latihan tinju, paling jadi bintang film iklan, saudara. Ada jarang bertanding, paling draw katanya. Nah, dengar baik-baik. Sama dengan hidup kita. Kalau kita ini nggak ada sparring partnernya, repot, saudara. Makanya Tuhan itu begitu baik untuk melatih stamina roh kita, maka musuh demi musuh Dia berikan kepada kita. Nah, kita agak lemes gitu ya, Tuhan berikan, oke, kelas 10 lah, kasih makan dia kelas 10. Kita hantam 3 kali habis. Kalau kita kuat, kasih kelas berat, saudara. Lalu dia ajar kita, supaya kita makin kuat di dalam dia. Tapi ujungnya semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen, saudaraku. Nah, itu Yusuf. Yang kedua adalah Paulus. Saya mau tanya, siapa yang nama baptisnya Paulus di sini, saudara? 1, 2. Oke ya, Paulus. Kita ngomong Paulus. Filipi sekarang, buka surat Filipi. Ini bukan nubuat untuk Paulus kita, saudara. Nyandang nama Paulus itu tidak gampang. Kalau ternyata hidupnya nggak bertobat, ganti lagi, turun dari Saulus lagi, saudara. Jadi kalau sudah Paulus, jangan sampai jadi Saulus. Tinggal P ngerubah jadi S, saudara. Oke, Filipi. Nah, surat Filipi ini merupakan, banyak hamba Tuhan berkata, merupakan surat sukacita. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Anda baca ada banyak statement yang dia katakan bersukacita, 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 bersukacita. Tapi kalau Anda mau tahu, surat ini sebetulnya ditulis bukan di suite room hotel Hyatt bintang 5, bukan, saudara. Bukan di Shangri-La, bukan. Ditulis di penjara di Roma. Nggak ada bintangnya, bintang 7, saudara, mumet. Tapi kalau sampai surat ditulis dari penjara, dan isinya merupakan luapan sukacita, yang membuat dia mengajak orang lain bersukacita, itu perlu kita perhatikan. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang Paulus katakan ketika di dalam penjara. Pasal yang pertama, ayat 12, dan ayat yang ke-13. Dia berkata, aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, dalam terjemahannya dikatakan begini. Aku ingin supaya Anda mengerti, katanya, bahwa semua yang aku alami ini hasilnya berkebalikan dengan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka mengharapkan Paulus dibungkam di penjara, tapi dia berkata hasilnya sebaliknya. Kemajuan Injil makin nyata. Itu yang dia mau katakan. Ayat berikutnya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dalam terjemahan lain lebih jelas. Telah jelas bagi seluruh pretorian dan semua yang di barak mereka. Bahkan lebih banyak orang lagi. Bahwa aku dipenjara karena Kristus. Nah, apa itu pretorian? Pretorian ini suatu kelompok tentara elit yang isinya 3 batalion dan masing-masing itu berkekuatan 500 orang. Dan tentara yang namanya pretorian ini merupakan tentara khusus yang tugasnya mengawal akan kaisar atau konsul agung Romawi. Mereka punya kemampuan di atas rata-rata tentara yang lain. Dipilih dari yang terbaik dari semua kekuatan Roma, dikumpulkan dalam 3 kelompok, sehingga total 1.500 jumlahnya, dan mereka punya kehebatan yang luar biasa dalam berperang. Mereka ditugaskan mengawal Kaisar Roma. Mereka digaji 3 kali lipat dari gaji tentara biasa. Kalau mereka pensiun, mereka dapat tunjangan pensiun dari pemerintah Roma. Jadi ini merupakan tentara yang sangat diistimewakan. Nah, rupanya tentara inilah yang ditugaskan menjaga Paulus. Nah, kalau Anda perhatikan begini ya. Kalau orang sampai dijaga oleh pretorian, berarti orang itu punya indikasi membahayakan negara. Dan biasanya itu adalah orang-orang yang punya faham, punya konsep berbeda dengan kaisar. Nah, karena itulah maka kaisar penting memerintahkan tentaranya sendiri menjaga orang ini. Dan supaya tidak dipengaruhi ideologinya oleh tawanan, maka setiap sekian jam sekali pengawalnya diganti orang.
Ya, kalau kumpul terlalu lama nanti bersahabat repot, saudara. Jadi akhirnya diganti, setiap sekian jam diganti. Nah, cara jaganya aneh. Mereka bukan jaga di luar sel, mereka masuk dalam penjara, lalu tangan mereka diikat dengan tangannya Paulus. Jadi mereka berdua ini tidak bisa pergi dari Paulus karena memang begitu aturannya. Nah, rupanya saudara, Paulus ini setiap kali mereka datang, dia ngomong tentang siapa? Kristus. Kalau di penjara, ngomongnya itu dia mesti maki-maki siapa? Mahathir. Dia akan cerita mengapa aku dibeginikan dan dia akan blame, dia akan salahkan Mahathir. Dan dia pasti bicara konsepnya apa. Mengapa sampai di penjara, ini yang dia yakini. Paulus ngomongnya Yesus terus, saudara. Jadi setiap dua orang datang, diikat dengan dia, mereka berdua nggak bisa lari. Mereka duduk di penjara dan dia mulai ngomong Kristus. Sudah kenal Yesus? Siapa Yesus? Oh, mau saya ceritakan? Dia ngomong tentang Yesus. Sekian jam ganti lagi, ganti jemaat kebaktian kedua. Diikat lagi. Dia khotbah lagi. Sudah selesai? Oke, harus pergi. Sampai ketemu ya. Ganti lagi, ya jemaat berikutnya, kebaktian berikutnya. Dua aja, sel group saudara. Ini ketua MK paling hebat. Isinya orang kafir, tentara yang kuat-kuat. Dan kuat, pinter, perang, dan kejamnya luar biasa. Tapi mereka tidak bisa lari dari Paulus. Mereka boleh berkata, aku gak mau dengar. Ya sudah, aku gak nyanyi. Dia nyanyi, memuji Tuhan. Anda bisa bayangin tobat kalau Anda suruh jaga Paulus. Dan akhirnya karena itu bergilir. Dia berkata, seluruh pretorian, 1.500 tentara khususnya Kaisar, seluruh barak mereka, dan yang lain semua tahu. Aku dipenjara karena Kristus. Sebab dia tidak diam. Dia tahu ini kesempatan. Dia ngomong. Saudara. Anda bisa bayangin kalau ketemu orang modelnya kayak begini. Saudara. Dua orang masuk, dia ngomong Yesus. Keluar lagi, ganti lagi, dia ngomong. Setiap ganti orang lagi, kenalan sebentar, ngomong Yesus. Seluruh barak tahu. Nah makin lama makin di penjara, makin dalam Bible study-nya, saudara. Anda bisa bayangin. Ini sudah seri keberapa, nggak tahu itu Paulus ngasih seri kepada pasukan khususnya Kaisar. Oke? Terus apa yang terjadi? Ayat yang ke-20 dan 21. Maaf. Saya teruskan 14. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi rupanya karena Paulus sudah masuk dulu ke penjara, yang berkata begini, ternyata nggak terlalu mengerikan lah, malah bagus ini bisa bersaksi. Nekat mereka nginjil. Penjara ketemu Paulus, enak Bible study dengan Paulus. Jadi sengaja dipasang badan saudara, nginjil. Yang sebagian dibunuh saya tahu, bunuh beneran mereka pengen ketemu Yesus. Banyak pertanyaan ini, penciptaan segala macam gitu kan saudara ya. Orang kalau sudah ngerti begitu saudara, mau dimatiin dia senang. Oh selak ketemu Tuhan, iya selak saya kok banyak tanya nih soalnya. Ada kan banyak pertanyaan loh. Ini kenapa gini Tuhan, ini kenapa? Yang paling bisa jawab siapa? Tuhan. Yang paling lepas bisa tanya terus kapan? Kalau Anda mati. Loh enak tuh. Mati, bener. Sudah siap catatan pertanyaanmu. Nek aku mati catatan pertanyaanku gowoke katanya gitu. Ya nggak bisa saudara. Dia siap ketemu Tuhan, aku mau tanya banyak. Wah aku mau ketemu Abraham. Nah ketemu Paulus aku, ya kan? Anda yang namanya Stefanus, aku juga bertemu Stefanus. Nus, aku juga namanya sama. Bayangin saudara, kalau gitu terus repot setan saudara. Tiba-tiba mati pun tidak takut. Lain tak ketemu Daud lah. Aku mau ketemu Simpson, mau lihat ototnya mungkin. Anda bisa bayangin. Hari ini orang ketemu pejabat aja senangnya Pak Camat teko dua, senangnya luar biasa. Kampung diresi, si Pak Camat datang saudara. Bayangin Anda ketemu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, senang? Senang Anda? Kan senang? Nah, kalau senang, siapa tahu Tuhan meluluskan permintaan. Makanya tanggal 17 sih denger ini, seminar sorga supaya nggak takut mati. Ya kan saudara?
Wong Kristen itu dimati. Saya mana tadi saya? Oke, teruskan ya. Ayat berapa tadi? 15 sekarang. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, sedemikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Untung, makanya saudara itu hidupnya yang benar lah saudara. Kalau mati ketemunya Smith Wigglesworth, nah itu kan bagus kan. Catherine kalau mati ketemunya sama bejo, maling itu, pencoleng itu, repot saudara. Jadi jangan mau mati ketemu maling, pencoleng, garong, perampok, pemerkosa, pembunuh, jangan mau saudara. Amen? Gitu dong. Ketemunya orang-orang besar, makanya hiduplah seperti mereka hidup di dalam Kristus Yesus. Pertahankan imanmu sampai apapun juga. Dengan begitu kita bisa menikmati semua yang baik yang Allah sediakan. Nah, tapi dalam terjemahan lain, kalau Anda punya Alkitab The Message, cara mengungkapkannya bagus sekali. Paulus berkata begini, they did not shut me up. Mereka tidak membungkam aku. They give me a pulpit. Mereka memberikan mimbar kepadaku. Amen. Dan kemudian dia berkata, I cannot lose. Aku gak bisa kalah. Dan yang dia omongin benar loh saudara. Dia gak bisa kalah. Mau dikalahin kayak apa saudara? Diganti tiap sekian jam 2 pengawal buat dia berkata, they did not shut me up. Mereka tidak membungkam aku. They gave me a pulpit. Mereka memberikan mimbar. Yang dikhotbahin orang-orang penting lagi. Yang dalam istana kaisar boleh bebas berkeliaran. Karena mereka memang pengawalnya kaisar. Dan dia berkata, I cannot lose. Aku gak bisa kalah. Dibiarin hidup atau dimatikan, I cannot lose. Aku gak bisa kalah. Dan ini orang yang ngerti betul apa yang Allah rencanakan dalam hidupnya. Saudara tahu apa akibatnya? Hasilnya apa dia nginjil tadi? Pasal 4 ayat 22. Saya bacakan dari ayat 21. Dia berkata, sampaikan salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya mereka yang di mana? Istana Kaisar. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, dalam buku tulisan yang sangat terkenal itu, dia sempat menyebut dalam satu pasalnya bahwa istri pada waktu itu yang jadi raja adalah Kaisar Nero, saudara. Istri dari Nero, yaitu Ratu Popia, bukan Popeye, saudara. Ratu Popia. Yosefus mengatakan dia menyembah Allah yang benar. Amen. Bahkan pengaruhnya kena sampai ke ratunya. Istrinya Nero sendiri nyembah Allah yang benar. Kalau Praetorian, pasukan khususnya terpengaruh begitu kuat dengan kebenaran. Indikasinya rupanya cukup banyak dari mereka yang percaya kepada Yesus. Di dalam istana Kaisar Nero ada jemaat Tuhan di situ. Bayangin. Dia berkata, I cannot lose. Dan pada puncaknya Nero sudah tidak tahu mesti berbuat apa. Dia penggal kepala Paulus. Saudara, Nero penggal kepalanya.
Tapi hari-hari ini orang-orang Kristen begitu bangga kalau dapat nama Paulus. Tapi dia pakai nama Nero, memberi nama anjingnya, saudara. Ya, ada nama baptis Nero? Nggak ada. Anjing nama Nero banyak, saudara. Nero dipakai nama anjing. Paulus jadi teladan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Yang dia omong betul kan? I cannot lose. Waktu Nero penggal kepalanya, Nero pikir aku menang. Tapi hari ini kita tahu, herder kiri kita namanya Nero. Tapi kita pakai Paulus untuk nama kita. Tidak ada orang yang berkata, nama aku Nero. Nggak ada. Anda akan kesulitan. Di kelas akan dipanggil Nero. Anda datang sambil melet-melet, saudara. Tidak ada orang yang mau pakai nama Nero. Dengan bangga, walaupun beban berat, kita pakai nama Paulus. Kalau belum bertobat, Saulus, saudara. Kalau saya bertobat, Paulus. Tapi dengan kebanggaan hati kita berkata, namaku Paulus. Anjingku namanya Nero. Siapa yang menang, saudara? Paulus berkata, I cannot lose. Dia kenal persis akan Tuhannya. Dengar baik-baik. Demi kasih Tuhan saya katakan, saudara. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Fine, nggak apa-apa. Tapi mari kita buang semua kecurigaan kita akan maksud Tuhan yang besar itu. Banyak hal yang luar biasa yang Allah sebenarnya sedang kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun kita mesti melewati saat-saat yang tidak mudah. Paulus berkata, I cannot lose. Aku nggak bisa kalah. Di balik semua yang harus dialami, ada the invisible hands, tangan yang tidak terlihat, yang campur tangan di dalamnya. Dan ujungnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami mengerti akan rencanamu. Buat kami mengerti akan jalan pikiranmu. Sekalipun sulit, ajari kami kenal Engkau lebih lagi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Mari kita berdiri sama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Saudara, malam ini saya ingin berdoa. Kalau ada beberapa di antara saudara yang merasa Allah sedang membawa engkau dalam suatu masa di mana engkau sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Engkau jujur berkata, Tuhan, aku tidak tahu. Sebagian kita sebenarnya tahu, tapi kita mencoba untuk pura-pura tidak tahu. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh tidak tahu. Tapi engkau ingin berkata, Tuhan, sekalipun aku tidak tahu, aku ingin tetap percaya. Dan aku mau percaya, semua ini membawa kebaikan buat kemuliaan namamu dalam hidupku. Di tempat masing-masing, kalau engkau merasa engkau orangnya, engkau boleh angkat tangan. Saya doakan saudara sekarang juga. Bapak, engkau melihat akan tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat pada malam hari ini. Kami mengakui Tuhan, seperti Daud berkata, betapa sulit akan pikiranmu. Sukar buat kami untuk bisa mengerti akan apa yang engkau sebenarnya inginkan. Tapi kami belajar untuk mengerti dan mengenal Engkau, Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal Engkau. Kami mau belajar untuk mengerti apa yang sebenarnya Engkau rencanakan atas kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Celikkan mata rohani kami seperti Yusuf, seperti Paulus. Kami tahu rencana Allah, kami tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Kami mengerti semua jadi kebaikan, Tuhan. Semua jadi kebaikan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah merencanakan yang buruk atas kehidupan kami. Semua Engkau rencanakan dengan baik. Hanya berikan kasih karunia-Mu, Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam ketaatan, berjalan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi terus dalam jalan Tuhan, sehingga semua rencana Allah tergenapi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Roh Kudus berkata kepada saya, ada beberapa orang di sini yang sesak sekali hatinya oleh karena pergumulanmu yang berat itu. Dan Tuhan berkata pada saya, doakan mereka secara khusus supaya aku berikan kelegaan kepada mereka. Kalau Anda merasa orangnya berat sekali, sesak sekali, mari maju ke depan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Yang lain angkat tangan, sembahyang buat mereka. Yang merasa sesak sekali karena pergumulan itu, Anda boleh maju ke depan, saya doakan saudara. Bapa surgawi, ajarku mengenal Betapa Tuhan, dalam nama Yesus. Angkat beban anak-anakmu ini Tuhan. Banyak hal yang kami tidak tahu, tapi kami percaya kepadamu. Banyak hal yang kami tidak tahu Tuhan, tapi kami mau percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas semua beban, serahkan beban, lepaskan dalam nama Yesus.
Semua mengangkat bebannya dalam nama Yesus. Angkat dalam nama Yesus. Angkat beban. Angkat beban. Semua yang terjadi Yes Lord, semua yang terjadi